akan membuat podcast untuk pelajaran Indonesia. Perkenalan lebih dahulu. Nama saya Dani Drakonan dari absen 12 sebagai kameramen. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Alas Bang. Nah, perkenalkan nama saya Dana Dimas sebagai penanya atau pemilik podcast ini ya. Jadi kita bakal membahas tentang Orvis dan saya juga sudah mendatangkan narasumber buat lumayan menjelaskan lah kita buat Orvis. Ya mas? Saya perkenalkan, nama saya sebagai tenaga awal negara absen 12 kelas 9. Saya di sini sebagai narasumber. Nah, oke. Karena ya, kalian sudah tahu ya, karena barusan diperkenalkan sama masnya. Nah, jadi kan ya mas ya, akhir-akhir ini kan Orvis itu kan lagi naik-naiknya ke lautan dangkal ya. Itu kira-kira kenapa ya mas? Ya, dikutip dari mahasiswa doktoral di Swiss Institution of Oceanography Dasari Haifa yang ikut menemukan ikan Orvis itu mengkonfirmasi bahwasanya anggapan bahwa ikan ini merupakan petani khusus. Ada anggapan bahwa ikan itu merupakan ikan kiamat atau benda buruk dan ikan ini tampaknya menandakan bakal tsunami atau tsunami. Karena yang membantu menemukan ikan Orvis mungkin dari Life Science beberapa waktu lalu. Haifa merujuk pada sebuah studi chapter yang dimuat dalam jurnal Bulletin of the Seismological Society of America. Studi tersebut menemukan bahwa dugaan adanya hubungan antara penembakan ikan Orvis dan gempa bumi itu adalah kejadian belakang. Sebenarnya tidak ada kritik, namun ini adalah informasi menarik karena menunjuk bagaimana ikan Orvis dan sejarah menemukan berinteraksi dan sejarah manusia berinteraksi dan sepeda motor. Ungkap ya Pak. Jadi gimana ya mas? Kalau dari penjelasannya itu kan Orvis itu bisa digantung dengan hewan atau ikan buat penyebab kiamat. Itu kira-kira kok bisa kayak gitu tuh karena apa ya? Ya mungkin karena ikan Orvis itu biasa hidup di laut dalam dan ini kayak terdapat hidup di pantai-pantai yang juga di Jepang pada 2011 lalu. Pantas kenapa ya? Apa yang menyebabkan ini tuh bisa muncul di Jepang? Apakah ada mitos khusus atau gimana gitu sehingga dipercaya jadi ikan kiamat walaupun dia hewan di kehidupan di laut dasar? Tapi kan pada dasarnya lautan itu kan banyak dan nggak semuanya bisa disebut jadi hewan kiamat kan. Kalau begitu kenapa kok bisa ada yang mendasari mitos-mitos segitu? Kenapa mas? Karena di Jepang ada legenda yang mengatakan kalau melihat Orvis itu merupakan tanda peringatan bahwa akan ada bencana yang segera terjadi. Makhluk seperti ular laut ini bisa punya badan sekitar 10 kaki dan telah menjadi bahan cerita para nelayan di beberapa budaya sebagai petanda bencana alam. Dan contohnya menurut berbagai laporan berita, sebelum gempa bumi Jepang tahun 2011, salah satu gempa paling besar dalam sejarah. Ada total 20 Orvis yang muncul tergambar di pantai. Di Jepang, ikan Orvis dikaitkan dengan cerita rakyat yang dikenal sebagai Ringu Ratsukan atau utusan dari istana dewa. Kemunculan ikan ini konon untuk memperingatkan akan terjadinya gempa bumi. Gitu. Jadi hanya untuk gempa bumi dong atau bisa bencana lain? Sepertinya juga bisa untuk bencana lain seperti tsunami dan yang kayak sebagainya lah. Jadi intinya beberapa bencana itu bisa menyebabkan munculnya Orvis keluar gitu ya. Iya sih. Tanya ya. Sebelum ini aku juga pernah dengar sih kayak tiba-tiba itu punya kata-kata buat menandakan kayak ada bencana alam sebentar lagi gitu.
Ini dari institut yang tadi Mas berikan kan Orcus itu kan hewan laut dalam. Nah, kalau hewan laut dalam itu aku mau tanya ke gimana ya? Aku mau mengajukan pertanyaan lagi tapi udah bisa dipikir kan yang mau dijelasin lebih lagi itu mungkin kita mau supaya kita lebih paham. Sepertinya sih tidak ada ya. Cuma ini ada beberapa laporan lagi yang dilaporkan oleh Lauren Phillips, juru bicara British Institution of Oceanography di University of California, San Diego. Menurut laporan tersebut, kemudian Lauren merinci berbagai tim ilmuwan dan penjaga pantai bekerja untuk mengangkut ikan aquarius ke fasilitas nasional oceanic and atmospheric administration atau yang bisa disebut juga NOAA. Orang ahli ikan disiplin Van Bentrael juga menyoroti kelangkaan. Ben menyebut bahwa jika hanya ada 20 ikan aquarius yang terdapat di negara bagian tersebut sejak tahun 1900-an, dan sudah itu sudah. Kalau supaya kita tahu itu kira-kira ciri-ciri aquarius gimana ya kan, kalau siapa tahu tiba-tiba kita ketemu di pantai Mas lagi berenang kan, waduh kan itu juga panik sendiri. Siapa tahu tiba-tiba ada gempa bumi besar terus kita mati di tempat kan, nggak lucu kan. Coba cara ciri-ciri gimana ya Mas? Ciri-cirinya itu biasanya itu cirinya itu warna, terus ya panjangnya itu biasanya 10 kaki, dan ya itu saja yang bisa saya tahu. Jadi ya lumayan. Oke, terima kasih Mas buat informasinya. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya ya. Lumayan sih, saya juga jadi lumayan tahu tentang ikan aquarius ini, karena kalau data bencana ini kan bisa jadi penanda ya, jadi lumayan juga. Ini ya itu Mas, saya kita itu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast kami walaupun cuma sebentar ya, karena ya hanya beberapa saja yang bisa saya sajikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.